Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini, dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin saya juga masih menenggungkan bahwasanya ini akan tetap short. Dan ternyata dalam kurang lebih 24 jam setelah saya buat video ya, harga tidak bergerak ya. Harga masih tetap sama di area range 103.000. Nah, di hari ini saya akan mau menceritakan atau saya mau warning ya, atau saya ingin memperingatkan terhadap kalian hal apa yang sedang terjadi di dunia sekarang atau kondisi dunia saat ini. Melihat kondisi Bitcoin 102.984 ya yang sekarang ini ya, di harga ini ya, kita fokus terhadap impact yang bakal terjadi di dalam Bitcoin saja, karena memang channel ini tentang Bitcoin bukan tentang hal-hal lain gitu ya. Coba kalian dengarkan secara pelan-pelan, perlahan tapi pasti masuk terhadap otak kita. Karena yang mau saya sampaikan ini sedikit paradoks ya. Mungkin orang atau yang kalian pahami, misalkan udah main kurang lebih sekitar satu circle aja, satu kali circle Bitcoin halving, mungkin udah sadar hal ini gitu. Bicara tentang fundamental, kalian tahu kan yang sedang terjadi sekarang itu adalah isu perang antara India dan Pakistan. Oke. Saya sih nggak begitu peduli ya, karena memang kita kan tinggal di Indonesia ya. Tapi kebetulan karena kita bermain tentang Bitcoin, suatu aset yang ada hubungannya dengan volatilitas dunia gitu, atau volatil dunia, itu tentu saja kita harus memperhatikannya. Hal-hal yang harus kalian pelajari adalah sebuah paradoks yang terjadi. Kalian searching aja paradoks itu apa. Ada sebuah paradoks yang terjadi kalau kalian pahami tentang masalah fundamental ini. Masalah fundamental ini perang antara India dan Pakistan. Ini mau saya jelasin dulu ya kenapa efeknya. Baru saya bahas paradoksnya biar kalian paham. Gini, India dan Pakistan ini kita fokusnya terhadap India. India adalah salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia juga. Dan asal kalian tahu, kalau kalian nggak ingat ya, beberapa perusahaan yang level dunia pun ada yang memproduksi atau ada perusahaannya yang berada di sana. Ya layaknya perusahaan-perusahaan inilah. Dan ini bukan perusahaan bercanda semua ya. Banyak perusahaan yang cukup impact di dalam dunia ini. Dan asal kalian tahu juga, saya ingetin kalau kalian nggak ingat, Bitcoin ini sebenarnya adalah suatu aset yang dimana desentralisasi. Cuma desentralisasinya ini udah mulai hilang karena adanya beberapa government, adanya beberapa pihak yang mengatur atau bukan mengatur ya. Kalau desentralisasi itu nggak bisa diatur, tetapi ada beberapa pemerintah dunia atau ada beberapa negara yang seolah-olah mempunyai Bitcoin dalam jumlah besar, sehingga pergerakan baik beli ataupun menjualnya itu akan mengimpact terhadap Bitcoin itu sendiri. India ini, kalau misalkan terjadi perang antara India dan Pakistan, dan biasanya itu akan berefek terhadap S&P. S&P itu adalah saham dunia, dan kalau S&P itu turun karena ketidakpastian yang ada di dalam
atau konflik yang ada di dalam dunia tersebut ya, antara India, apalagi India itu adalah salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Efeknya kalau S&P turun itu pasti Bitcoin akan turun. Oke. Itu adalah fase pertama Anda mengerti tentang video ini. Lalu fase kedua, kalau kita melihat harga Bitcoin sekarang mencapai 102.000 atau kemarin ini hampir menyentuh ATH ya. Hampir menyentuh ATH lagi, yaitu sekitar 105.000. Hampir menyentuh ATH lagi atau di range sekitar 104.000. Setelah itu kita koreksi ke 102.000. Nah, ini adalah resisten yang cukup kuat, yang cukup sulit juga untuk ditembus kalau memang secara fundamental ya. Bisa aja kalau teknik analitikal. Kalau teknik analitikal itu kan tidak berdasar ya, itu kan berdasarkan cocok logi aja. Adanya fundamental yang poin pertama tadi, kalau kalian nggak paham, silahkan tonton ulang video ini. Masuk terhadap poin kedua. Poin kedua ini adalah sebuah paradoks yang terjadi di dalam dunia selama bertahun-tahun atau selama Bitcoin itu ada. Saya memang tidak ikut pada saat pertama kali Bitcoin ada ya, tetapi saya setidaknya sudah melewati 3 kali circle Bitcoin halving. Oke, coba kalian dengarkan pelan-pelan. Begini, ada bull run, ada bear, ada impact pump, ada impact dump. Kalau kalian nggak ingat, ini saya ingatkan kembali ya. Saya ingatkan kembali, ya, kita coba. Ini misalkan contoh dari area sekitar 74.000 ke area sekitar 50.000 ya. Ini yang kemarin. Ada pula ini ya, dari area ini waktu kejadian Elon Musk itu 63.000 sampai ke 20 ribuan. Habis itu naik lagi ke area 68.000, habis itu turun drastis hingga swing parah ya di area bahkan di bawah 20.000. Sekitar 17.000 Bitcoin. Bahkan saya pernah merasakan Bitcoin itu sekitar 13 ribuan. 13.000, 14.000 langsung habis itu pump. Nah, kita juga sedang ada di fase itu. Kita juga sedang berada di fase itu. Ini support terdekat selanjutnya adalah di area 67.000 ya. Tapi menurut saya masih terlalu dekat 67.000 jika lawannya adalah sebuah perang dunia. Jadi paradoksnya itu apa, Bang? Paradoksnya adalah setiap circle, siklus, kita patokannya adalah Bitcoin halving. Setiap siklus Bitcoin halving, setiap satu circle, setiap satu siklus itu pasti mengalami bull dan pasti mengalami bear. Dan nggak kira-kira juga, naiknya nggak kira-kira juga, turunnya juga nggak kira-kira. Paradoksnya adalah penurunan itu terjadi selalu disertai dengan bad news. Terus paradoksnya apa, Bang? Gini, penurunan terjadi itu disertai bad news. Bukan penurunan terjadi karena ada bad news. Saya ulang, penurunan terjadi disertai bad news. Kemunculan bad news. Bukan penurunan terjadi karena ada bad news. Kalau nggak ngerti, saya ulang sekali lagi. Penurunan terjadi karena disertai bad news. Bukan penurunan terjadi karena ada bad news. Mungkin sebagian kalian berpikir bahwasanya adanya bad news itu ya memang penyebab harga turun gitu loh. Cuma selama ini saya sudah melewati 3 circle atau 3 kali cycle ya Bitcoin itu. Bad news itu bukan sebagai pemicu, tapi bad news itu adalah sebuah syarat. Beda loh trigger dan syarat. Syaratnya bagaimana, Bang? Syarat itu seolah-olah memang itu sudah direncanakan sama beberapa pihak dan seolah-olah penurunan Bitcoin itu disertai hal-hal yang berbau fundamental negatif. Seperti dulu kejadian Elon Musk, dulu kejadian FTX, dulu kejadian Terra Luna dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sama seperti sekarang. Jangan-jangan pemicunya adalah perang ini. Perang India antara Pakistan yang akan memicu poin ketiga. Saya nggak mau menyebutkan exchange mana, tapi ada beberapa exchange dunia itu yang berasal dari India. Itu poin ketiganya. Kalian bayangkan ketika India kacau, apakah exchange itu akan baik-baik saja? Menurut saya tidak. Jadi ketika beneran perang India dan Pakistan itu terjadi, walaupun saya nggak tahu itu beneran terjadi atau enggak ya nantinya ya. Kalau sekarang kan baru memanas-memanas saja. Bayangkan adanya perang yang bisa bergejolak harga S&P yang memicu damnya Bitcoin itu sendiri, ditambah lagi beberapa exchange dunia yang berada di India atau berasal dari India itu juga mengalami chaos. Itu bisa terjadi double bottom, bukan double bottom lagi. Bahkan hal mengerikan yang bisa kita prediksi gitu. Terus kebetulan ya, entah ini kebetulan atau kayak gimana ya, ada beberapa influencer yang expert juga
setelah saya pelajari itu juga meramalkan tentang hal ini. Intinya bir belum terjadi. Apakah pemicunya? Bisa jadi perang ini. Jadi yang mau saya sampaikan di dalam video ini, sekarang ini udah harga yang cukup tinggi. Dan kenaikan yang cukup signifikan parah ini, kalau dipicu dengan bad news ataupun kegagalan chaos beberapa exchange dunia, itu bisa jadi pasti langsung down. Silakan kalian cari-cari video saya. Kalau kalian nanya siapa saya Andi Firmansyah yang win rate-nya 100% dalam 6 bulan terakhir lebih dan win rate 99% selama 4 tahun. Silakan kalian cari tahu beberapa video saya yang terakhir gitu kan. Atau pada saat kejadian ATH itu saya adalah orang pertama yang bilang Bitcoin bakal dump ke 70.000 atau bahkan ke 60.000. Dan pada saat ke 70 ke 60, saya adalah orang pertama yang bilang Bitcoin akan back ke 100.000 dan sekarang udah kejadian. Dan sekarang saya ingatkan kembali, Bitcoin sudah terlalu cukup tinggi, mengakumulasi. Bahkan di CoinGlass order buy-nya kosong. Kalau order buy-nya kosong, itu biasanya siap-siap bakal dump. Jadi saya sekali lagi mengingatkan terhadap seluruh orang yang melihat video ini, jangan terlalu greedy untuk ambil open posisi long. Open posisi apapun, mau long ataupun short, karena bakal terjadi impact yang cukup besar dalam waktu dekat. Prefernya apa bang? Prefer short. Bisa jadi dump keras. Apakah nanti ada bull trap? Bisa jadi ada bull trap terakhir, terus tiba-tiba langsung di dump under 90.000 lagi. Apakah itu valid bang? Ya just prediksi gitu loh. Saya nggak pernah mengatakan perkataan saya valid, tapi kalian bisa melihat portofolio saya selama 6 bulan kemenangan sempurna dan 4 tahun 99%. Jadi inti video ini apa bang? Tetap prefer short daripada long, tetapi menggunakan leverage wajar karena kemungkinan ada bull trap. Dan jangan lupa money management. Gak mau ribet, join Cerberus aja bro. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.